Sugeng, tadi Anda menyampaikan bahwa memang ada beberapa hambatan ya. Yep. Hambatan dari investasi, hambatan dari pendanaan, lalu hambatan juga dari kebijakan. Ada hambatan-hambatan lain juga ya Pak ya yang perlu dihadapi begitu. Tapi terkait dengan kebijakan ya Pak ya. Apa sebetulnya langkah-langkah yang akan diambil atau dukungan-dukungan apa terkait dengan kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh DPR terkait dengan target untuk mencapai energi bersih begitu ya Pak ya, betul. energi baru terbarukan. Jadi periode lalu kami sangat berbunga-bunga di Komisi 7 mengingat apa? Ada forum internasional yang luar biasa yakni G20 Summit di Bali dengan tema Energy Transition. Kan begitu. Maka kita sepakat kami di Komisi 7 sebelum ini terlaksana itu di bulan 11 kalau tidak salah ya, di bulan November itu, maka kami semua sepakat merancang apa sebenarnya undang-undang energi baru, energi terbarukan. Dengan undang-undang energi baru terbarukan ini kita berharap akan menjadi payung menuju kepastian hukum dan menciptakan ekosistem bagi tumbuhnya energi baru, energi terbarukan. Tapi apa yang terjadi? Luar biasa tantangannya dan akhirnya tidak jadi juga undang-undang itu. Saya sebagai Ketua Komisi 7 waktu itu merasa betul bahwa betapa tidak mudah untuk padahal itu sangat penting adanya undang-undang energi baru terbarukan. Isu yang waktu itu lantas mengemuka adalah seolah-olah kalau ada sebuah kebijakan sebagai contoh apa disebut dengan power wheeling, maka terjadi liberalisme, liberalisasi dan sebagainya. Padahal namanya power wheeling itu tidak lebih sebagaimana konsep sewa jaringan. Karena apa? Dari studi kami dimanapun dunia ini, kalau tetap dimonopoli baik dari hulu, tengah, dan hilirnya oleh satu korporasi itu tidak maju. Maka kita waktu itu sepakat agar negara dalam hal ini katakanlah yang diwakili oleh BUMN kelistrikan PLN adalah menyiapkan infrastruktur dasar dari listrik yakni apa? Transmisi. Maka kami juga sudah membuat hitungan-hitungan, maka perlu membangun kurang lebih 70.000 kilometer transmisi sekaligus apa disebut dengan smart grid. Jadi Nusantara Grid, waktu itu kebetulan ada Profesor Peke almarhum dari ITB yang merancang bersama kami dan sebagainya. Perlunya, nah itulah. Di sisi lain adalah tidak mungkin investasi energi baru, energi terbarukan kalau tidak ada insentif-insentif. Kenapa? Karena berhadapan dengan energi fosil seperti tadi PLN, listrik yang dengan batu bara, yang itu disubsidi di hulunya. Dengan apa? Kebijakan DMO, Domestic Market Obligation, jadi kurang lebih 25% dari produksi batu bara Indonesia itu dikhususkan untuk kepentingan dalam negeri, dalam hal ini adalah untuk kelistrikan dengan harga yang dipatok dengan kebijakan DPO sekaligus Domestic Price Obligation. Jadi memang listrik yang dari PLTU batu bara itu disubsidi. Bagaimana masuk energi baru terbarukan kalau tidak mendapatkan insentif? Dipastikan secara harga lantas tidak bisa jumbo. Pasti dikatakan terus-menerus mahal. Itulah maka tidak berkembang. Maka target bauran di Dewan Energi Nasional, Kebijakan Energi Nasional kita di tahun 2025 sejumlah 23% dipastikan tidak tercapai. Hari ini baru dikelistrikan 14%, secara nasional energi kita baru 13,4%. Nah inilah problemnya. Maka kalau kita mau masuk energi baru terbarukan, hambatan yang harus kita tembus salah satunya adalah tentang regulasi. Regulasi dari regulasi adalah namanya undang-undang, yakni undang-undang energi baru, energi terbarukan harus diputuskan. Pak Hasim dalam statementnya di Baku, di Azerbaijan bahwa lantas dengan 75 giga, bahkan ada nuklir tadi, kurang lebih 5 giga, siapa yang akan membuang? Oh itu investor, IPP. Sebagaimana hari ini IPP juga sekian IPP untuk batu bara di mana ada dengan take or pay istilahnya PLN membeli. Nah, bagaimana kalau tetap IPP take or pay-nya nanti oleh PLN dibandingkan dengan harga PLN batu bara hari ini? Nah, itu kan yang jadi problem.
Sehingga maka harus ada kebijakan terobosan, yakni yang sering kita sebut dengan konsep power wheeling. Apa itu power wheeling? Antara demand khusus ya, ini tapi khusus untuk energi baru terbarukan. Dengan produser, silahkan berunding. Tadi sudah disebut berbagai dalam statementnya karena banyak sekali data center yang membutuhkan energi baru terbarukan. Katakanlah data center X membutuhkan energi baru terbarukan. Saya akan membangun ini. Silakan berunding berapa per kilowatt jamnya. Nanti ditambah dengan apa disebut dengan transmisi, apa disebut dengan toll fee istilahnya. Disitulah keuntungan negara atau PLN yang tadi membangun Nusantara Grid atau Smart Grid. Baik. Nah disitulah jadi tidak ada campur tangan soal harga. Silahkan antara demand dan supplier energi atau developer energi atau operator energi berunding. Nah itulah dalam konsep yang tanpa itu saya kira tidak akan berkembang.